Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sutradara Galau, yang mana kita biasanya akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Di kesempatan kali ini gue pengen sedikit bercerita tentang seputar pengalaman gue berorganisasi, dan khususnya ketika gue melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga Basul Masail, entah itu Basul Masail di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun antar provinsi seperti Lembaga Basul Masail pondok pesantren se-Jabodetabek, Jawa Barat dan juga Banten. Ada juga FMPP atau Forum Musyawarah Pondok Pesantren yang diadakan se-Jawa Madura. Jadi secara jujur gue mengatakan kalau gue sendiri tuh nggak terlalu punya yang namanya basic Basul Masail. Gue nggak terlalu punya yang namanya keahlian untuk berdebat, keahlian untuk berbasul masail. Yang gue tahu, gue itu adalah orang yang senang sama yang namanya bermusyawarah, karena gue sendiri merasakan manfaat dari musyawarah tersebut. Jadi gue belajar basul masail, gue belajar musyawarah itu ketika gue berada di pondok pesantren, dan gue merasakan manfaatnya, dan gue ingin menerapkan sistem basul masail itu di tempat yang mana gue punya amanah di dalamnya gitu. Dan juga begitu juga gue ingin menerapkan yang namanya sistem berbasul masail di organisasi yang mana organisasi tersebut itu di luar yang namanya lembaga basul masail. Itu salah satunya. Dan kalau dibandingkan dengan kualitas berbasul masail gue dengan teman-teman gue yang lain yang ada di LBMPP, terus di LBM Jawa Barat dan sebagainya, itu bisa dibilang gue mungkin jauh karena dengan sebanyak referensi yang mereka punya, terus keahlian ilmu alat yang mereka punya, itu kalau saya membandingkan diri sendiri sama teman-teman yang di sana, itu pasti jomplang, disebutnya jomplang. Tapi kenapa? Salah satu alasan kenapa gue masih berusaha, masih menetap di dalam organisasi Basul Masail ini, karena gue mungkin saya sendiri mungkin belajar Basul Masail itu cuman jangka waktunya sedikit. Di pesantren itu ya paling cuman 2 tahunan atau 3 tahunan. Sedangkan mereka yang notabene di pesantren sampai beberapa tahun, sampai ada yang menginjak sampai hampir puluhan tahun, belasan tahun ya, itu gue atau saya sendiri tuh pengen banget yang namanya belajar sama mereka. Dan salah satu cara untuk bisa belajar bareng mereka itu adalah dengan ikut Basul Masail itu sendiri. Kalau untuk tradisi di Bogor, apalagi di Jawa Barat, nyari pesantren, nyari santri yang memang sudah terbiasa dengan kegiatan Basul Masail, kegiatan musyawarah itu sedikit. Nah, jadi saya sendiri gimana caranya, karena keinginan pengen jadi aktivis Basul Masail yang memang benar-benar menguasai daripada materi Basul Masail itu, ya satu-satunya cara lu harus bergaul sama orang-orang yang senang Basul Masail. Tapi perjalanan nggak segampang itu. Gue mungkin pernah cerita sama beberapa teman dekat gue. Jadi ketika gue berangkat Basul Masail, karena gue juga sebagai penggerak daripada LBM itu sendiri, gue tiap berangkat Basul Masail itu nggak jarang pasti yang namanya harus ke Ciputat dulu, terus harus ke Jakarta Selatan, karena gue bisa bawa mobil dan gue ada mobil, dan ketua Basul Masail, sekretaris LBM itu ada di Jakarta Selatan, LBMPP ya. Jadi gue ngejemput mereka dan gue ngantar mereka. Secara jujur gue mungkin ngerasa nyaman-nyaman aja, meskipun gue cuma jadi sopir doang, nyaman-nyaman aja. Tapi karena jadi barokahnya jadi sopir itu, mungkin gue bisa ketemu sama kiai-kiai gede, kiai-kiai yang gue lihat di pesantren. Itu gue nggak pernah ngaji sama beliau, tapi ketika di forum Basul Masail gue bisa ngobrol sama beliau, gue bisa salaman tangan sama beliau dan sebagainya. Jadi gue sangat bersyukur bisa bergabung di Lembaga Basul Masail. Tapi perjalanan nggak segampang itu.
setiap kali gue berangkat, karena kan gue bawa mobil, waktu itu gue bawa mobil Nova, dihitung kurang lebih ada 5 kali apa ya, pokoknya nggak sedikit tiap berangkat Basul Masail itu pasti ada aja cobaan, ada aja ujian gitu ya. Kayak contoh semisal kayak ketika pengen berangkat Basul Masail, mobil tiba-tiba banyak kempes, terus atau enggak mobil tiba-tiba bannya bocor harus diganti di sebelum masuk tol. Terus ada juga pas pengen pulang dari Basul Masail yang di Subang waktu itu, kita mobilnya mogok karena akinya selak gitu ya. Akhirnya harus disetrum aki dulu. Dan itu kejadian yang nggak sekali 2 kali, anggapnya sering kayak gitu. Belum lagi karena yang namanya kegiatan Basul Masail di sini, meskipun boleh dibilang orang tua itu menyanggupi untuk ngasih modal ke gue, artinya gue berangkat kemana nih, gue tinggal minta duit gampang ke orang tua gitu kan. Cuman karena di umur yang udah tua ini, akhirnya gue mikir, ya ini kan kegiatan gue, orang tua gue nggak secara langsung merasakan manfaatnya dong. Akhirnya ada tindakan gue yang mungkin itu menuntut gue untuk dapat duit lah gitu. Akhirnya gue nyari modal, gimana caranya gue bisa berangkat Basul Masail. Sampai segitunya gue punya intens, kecondongan untuk berbasul masail. Waktu itu ada rapat Basul Masail NU Jawa Barat di Subang, di pesantren ketua LBM-nya. Itu sebelum berangkat, gue sempetin jual emas. Gue punya tabungan 3 batang emas ya, kalau di total ya 3 gram lah, 1 gram gitu. Itu sebelum berangkat, gue nyari toko emas dulu. Gue nyari toko emas, terus gue jual emasnya yang 1 gram waktu itu dapat sekitar 910.000. Akhirnya duit 910.000 itu kepake sekedar cuman buat beli bensin sama beli makan. Karena lu tahu sendiri yang namanya Bogor Subang itu bensin Innova kan boros banget pak, apalagi makanan di jalan tol itu mahal. Contoh kayak fried chicken, chicken gitu sama nasi itu bisa 20-30 ribu satunya. Wah, gua waktu itu jual emas dan gue berangkat ke Subang. Meskipun kalau nggak salah waktu itu ada sisa ya, tapi nggak tahu sisanya kemana karena gue agak buruk juga dalam manajemen duit yang ada di dompet gue. Terus waktu itu Basul Masail di Cirebon kalau nggak salah. Iya apa ya, Basul Masail di Cirebon. Di Cirebon waktu itu di pesantren Buntet Cirebon. Gue Basul Masail di sana. Gue juga sebelum berangkat itu jual emas dulu kalau nggak salah tuh. Kita untuk kegiatan yang di Buntetnya, untuk kegiatan yang di Cirebonnya, itu kalau buat makan, kalau buat tempat tidur, kadang rokok juga nggak usah beli karena udah ditanggung sama panitia yang ada di sana. Cuman kalau pas baliknya itu kan perjalanan Bogor Subang, Bogor Cirebon itu kan kurang lebih perjalanan bisa sampai 5 jam pak. Apalagi kalau macet sama ditambah istirahat itu bisa sampai 7 jam gitu. Dan itu perjuangan. Ada juga beberapa hal yang berkesan, contohnya kayak waktu itu Basul Masail, bukan Basul Masail, cuman sosialisasi. Kita sosialisasi Basul Masail, jadi ada beberapa pesantren yang ada di Bandung. Ada satu pesantren di Bandung yang mereka itu pengen ngadain kegiatan Basul Masail, tapi mereka itu nggak tahu gimana sih tata cara berbasul masail kayak gitu. Akhirnya mereka ngundang ke pengurus LBMPP yang mana ketuanya dan juga sekretarisnya itu ada di Jaksel, pesantren Miftahul Ulum, dan gue cuman tukang nyupir karena gue belum bisa apa-apa. Gue berangkat itu juga satu mobil itu ada yang dari pengurus pesantren Darussunnah Ciputat, kenalan gue juga itu penggerak Basul Masail juga di ketua LBM Tangsel malah. Terus ada juga satu orang yang mana beliau itu
bisa dibilang punya hubungan akrab sama Kiai Quraish Shihab. Kita berangkat ke Bandung, pas sebelum masuk ke jalan tol itu ban mobil bocor, akhirnya harus diganti. Untungnya kita belum masuk ke jalan tol. Cuman waktu itu alhamdulillah pulangnya dari Bandung kita ke Cianjur, kita nyempetin ke pesantren Alitisol, pesantrennya Kiai Deden. Dan alhamdulillah untuk urusan makanan kita nggak nanggung terlalu banyak gitu ya. Cuman perjalanan dari puncak, dari Cianjur ke Ciputatnya itu gue pas perjalanan di Parung itu sampai rada ngantuk-ngantuk parah, dan itu hampir nabrak juga. Tapi alhamdulillah nyampe ke Jakarta Selatan kita selamat lah, bisa dibilang kayak gitu. Nyampe ke Ciputat sebenarnya, ke Ciputat. Pokoknya banyak banget hal-hal yang mungkin banyak banget hal-hal yang berkesan, tapi mungkin bagi sebagian orang kayak, kok lu sampai nekat jual emas, kok lu sampai nekat bakso masal dimanapun. Bahkan sampai ada yang ngomong kayak gini, Kang, itu siapa sih kok tiap bakso masal pasti orang yang tinggi, badannya gede, terus pakai kacamata, itu pasti ada mulu gitu. Itu ketua LBM Tangsel yang ngomong itu. Ada yang nanya ke dia tentang gua, dia nanya, Kang, itu kok ada orang pakai kacamata badannya gede, tiap Basul Masail pasti ada. Iya. Terus ketua LWM Tangsel ini ngomong, ini penggerak Basul Masail. Walaupun gue sebenarnya jujur nggak terlalu bisa sama yang namanya Basul Masail, tapi gue ada keinginan, ada interest supaya bisa Basul Masail, karena gue tahu yang namanya orang-orang masuk Basul Masail, yang namanya orang-orang udah berkecimpung di LBM itu bukan orang sembarangan. Itu isinya intelektual semua itu. Itu jadi semoga aja gue masih bisa istiqomah lah, bisa beristiqomah di kegiatan Basul Masail dengan segala tantangan yang ada, dan semoga kedepannya dimudahkan. Amin.